Ini adalah salah satu keris kuno Luk 9 dengan dapur yang cukup langka ya, atau yang sangat jarang kita temui, yaitu dapur sabuk tampar. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Ketemu lagi dengan saya Teguh Wahyono di channel tempat mengenal keris dan pusaka Nusantara lainnya dengan akal sehat dan hati terbuka. Nah, kali ini saya akan membahas salah satu keris yang cukup langka juga ya, dari Luk 9 ya. Jadi keris yang akan saya bahas adalah keris dengan dapur sabuk tampar ya. Jadi saya dulu juga pernah bahas tentang keris sabuk tampar, tapi yang Luk 11. Nah, kali ini kita akan bahas yang Luk 9. Nanti kira-kira perbedaannya apa ya, dan apa keunikan dari keris ini ya. Nah, sebelum saya bahas, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu biar tidak ketinggalan informasi dari channel ini. Nah, sekarang langsung kita lihat ya. Kalau teman-teman lihat keris di sebelah saya itu, nah ini Luk 9 ya, ini ya. Itu pamornya banyak yang bilang itu bendo segodo ya. Jadi walaupun ada yang bilang melati, nanti tak tunjukkan bedanya bendo segodo itu apa ya, kayak gitu ya. Dan keris ini, nah ini ricikannya memang mirip kayak sempono ya, sempono Luk 9 ya. Tapi kalau teman-teman teliti itu pakai sogokan satu di bagian depan. Nah, itu ciri khas sabuk tampar ya. Sama yang di Luk 11 juga sama ya ricikannya ya. Jadi memang pakai sogokan satu di depan. Cuma kalau yang Luk 11 ya Luknya 11 seperti itu ya. Nah, kalau untuk perbedaan mendasar, jadi memang tujuan dibuatnya keris. Jadi selain dari dapur, itu juga ada filosofi Luk, dilihat dari Luknya ya. Kalau teman-teman lihat video saya tentang filosofi Luk tahu ya. Kalau yang untuk Luk 11 itu memang lebih ke kemuliaan dunia ya, atau orang bilang lebih ke harta lah. Ke istilahnya ke duniawi lah, seperti itu ya. Jadi kemuliaan dunia. Kalau yang Luk 9 itu angka 9, kalau di Jawa sendiri itu memang lambang kasuwargan ya, atau surga ya. Itu atau simbol kebahagiaan. Jadi ada yang bilang kedamaian, tapi lebih ke kebahagiaan ya. Nanti bedanya mendasar di situ ya. Kalau untuk dari dapurnya sendiri itu hampir sama ya. Jadi sabuk tampar, tampar itu tali ya, tali untuk mengikat ya. Jadi filosofinya memang mengikat, terutama apa yang sudah kita capai ya, yang kita miliki, atau hal-hal yang di sekitar kita akan tidak tercerai-berai ya. Tapi untuk beberapa orang biasanya malah istilahnya agak diselewengkan. Jadi misalnya kayak untuk, jadi pengikatnya kayak biasa untuk pengasihan, jadi ada yang bilang seperti itu ya. Tapi sebenarnya itu lebih ke untuk menjaga, mengikat tadi apa yang sudah kita miliki ya, entah itu posisi, jabatan, kekayaan atau apa. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau untuk pamornya sendiri ini bendo segodo ya. Kalau di daerah Semenanjung Melayu atau Melayu itu butir pete ya, pete. Jadi kayak pete memang ya. Kalau segodo itu besarnya lebih besar istilahnya, untuk menyebut sesuatu yang besar sekali atau lebih besar ya. Jadi memang kayak biji pete. Jadi ini bendo segodo ya, salah satu jenis pamor karecekan ya. Kalau ada segodo biasanya berarti memang yang lebih gede lah, ibaratnya rezekinya seperti itu ya. Nah, untuk detailnya, jadi keris ini seperti apa dan kira-kira ini dari era apa, ini mari kita simak sama-sama. Nah, ini adalah detail bilahnya ya. Ini bagian sor-sorannya. Itu ricikannya ada kembang kacang, jalen, lambe gajah. Terus gereneng ada sogokan satu ya di depan aja ya. Ini kalau teman-teman lihat bagian sor-soran tadi sama materi bahan, terutama bahan pamor, ini memang lebih mengacu ke era Madura sepuh ya. Jadi ini memang keris sepuh ya. Dan untuk pamornya ini dimasukkan ke bendo segodo ya orang-orang ya. Walaupun ada yang bilang mungkin kayak melati kayak gitu ya. Bedanya kalau yang melati itu biasanya lingkaran berlapis agak besar ya. Jadi agak penuh ya. Ada yang pakai rinunci, ada yang lepas atau sinebar. Kalau yang kayak lebih ke buah pete kayak seperti ini, atau kotak-kotak kayak besar gini, ini lebih ke bendo segodo ya. Nah, kalau nanti ini eranya sendiri memang diperkirakan memang sebelum masuk era Mataram Islam ya. Kalau teman-teman lihat sor-sorannya tadi ya, dan ini memang pamornya cukup bagus dan cukup royal juga, sangat banyak ya. Dan ini memang salah satu jenis pamor karecekan yang cukup banyak dicari dan sangat langka. Dan untuk dapurnya sendiri, jadi untuk sabuk tampar ini adalah salah satu dapur yang cukup langka juga ya, entah itu di Luk 9 ataupun yang di Luk
sebelah, dan ini sangat jarang ditemui. Nah, mungkin itu saja dari saya tentang keris yang sangat langka ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe-nya. Meloke ujar iku kudu santosa ing budi teguh, serta sabar tawakal gawe ngati, iku den awas den emut, den memet yen arsa momot. Ketahuannya perkataan itu harus kuat dalam pikiran teguh, serta sabar tawakal tulus di hati, yang penuh perhitungan kalau ingin menguasai semua.